Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Oke, kita sudah masuk bulan Oktober dan beberapa hari lagi kita akan mengadakan Natal, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau persembahkan Natal, langsung aja ditulisi. Kalau ada amplop atau apapun itu langsung persembahan Natal biar nanti bendahara menyendirikan dan diberikan kepada panitia. Karena panitia dengan jualan yang seperti itu labanya kecil Bapak Ibu. Tenaganya besar, labanya kecil, namun berkatnya jauh lebih besar daripada semua. Berikan tepuk tangan dong buat panitia. Oke, haleluya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya akan langsung saja menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih judul Wisdom, boleh dibantu klik. Yaitu hikmat, sama-sama katakan hikmat. Ada perbedaan antara hikmat dan pengetahuan. Kalau kita sekolah, kita mendapatkan pengetahuan. Kita membaca, kita mendengar radio, podcast, terus apa lagi ya, YouTube, ikut seminar, itu kita mendapatkan pengetahuan. Namun orang yang memiliki pengetahuan belum tentu berhikmat, belum tentu memiliki hikmat. Semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Dulu sekolah, sekarang pemerintah ngasih tahu bahwa sekolah itu wajib selama 12 tahun, betul ya? Zaman dulu Bapak saya almarhum berkata, dia enggak bisa SMP Bapak Ibu. Karena SMP enggak ada di Pandaan. Dari SD kembali lagi ke SD, sampai pinter Bapak Ibu. Sekarang sekolah bisa di mana-mana. Enggak hanya di gedung sekolah, tapi kita bisa sekolah online, betul ya? Jadi kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk tahu beberapa hal. Cuman masalahnya kita ada waktu atau tidak, kita malas atau tidak. Karena ilmu pengetahuan ini berkembang, sangat berkembang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi bukan hanya kita melihat dan berkata bahwa saya pernah belajar dan sekarang kayaknya saya berhenti belajar. Orang yang bekerja pun, apalagi pengusaha atau orang-orang yang bekerja mandiri, itu dituntut lebih banyak belajar, betul kira-kira? Karena dia harus berkembang. Kalau enggak berkembang, kalau enggak melihat hal-hal yang baru ke depan, maka dia akan tertinggal. Nah, semua orang sekarang itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa memiliki pengetahuan. Dan kesempatan ini harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Yang mana saat kita mengembangkan diri kita, itu erat kaitannya dengan pelayanan kita di platform di bidang kita masing-masing. Contoh, pada saat selesai kuliah, istri saya selesai dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan ya, SPD. Di sini ada beberapa SPD Bapak Ibu. Ada klasifikasinya. Ya, istri saya pendidikan tata rias. Dia enggak berhenti di situ saja, dia harus mengikuti seminar, mengikuti pembelajaran yang lain, betul ya? Istri saya pernah satu platform digital tapi nggak saling tahu dengan Pak Agus Sartono. Waktu itu online ya Pak ya, ada sekitar 500 yang punya chat yang luar biasa di Surabaya itu. Orang-orang nggak berhenti untuk belajar, tidak berhenti untuk berkembang karena tahu kesempatan ini bisa dipakai untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya, semua ini sedang berkembang dan kita harus memanfaatkan teknologi dan kesempatan yang ada. Jangan aku sudah begini, ya sampai kapanpun aku akan seperti ini. Karena saking berkembangnya teknologi ini, informasi ini, Bapak Ibu enggak hanya harus sekolah offline, bisa sekolah online. Kayak saya ini
melanjutkan sekolah saya ini online Bapak Ibu. Kampus saya di Batam. Saya belum pernah ke Batam. Kapan hari saya diinformasi bahwa dipaksa kalau bisa tahun depan saya wisuda Bapak Ibu. Tapi wisudanya enggak online, tapi offline. Kuliahnya online, wisudanya offline. Karena begitu berkembangnya zaman dan teknologi ini, banyak orang yang merasa terinformasi padahal mereka tidak teredukasi. Terinformasi itu berbeda dengan teredukasi. Namanya informasi itu hanya sekedar lewat saja. Saya hanya tahu, tapi tidak mengerti. Kalau terinformasi sekedar tahu, belum tentu mengerti. Sedangkan kalau teredukasi, itu kita next level atau level berikutnya. Kita bukan hanya tahu, tapi kita mengerti. Seperti yang saya katakan tadi, pengetahuan bisa didapatkan dari manapun. Dari sekolah, dari seminar, dan sejenisnya. Namun beda, hikmat tidak bisa didapatkan hanya karena kita sekolah saja. Hanya karena kita seminar saja. Karena hikmat melebihi pengetahuan. Amin. Kita bisa tahu Alkitab, kita bisa ngerti tentang Alkitab, tapi belum tentu kita berhikmat. Ya. Karena hikmat ini melebihi pengetahuan. Pengetahuan itu diidentikan dengan informasi yang tepat. Namun hikmat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan informasi yang tepat itu dengan cara yang tepat. Orang hanya bisa tahu Alkitab, tapi dia belum tentu bisa menggunakan dengan baik dan benar. Penerapan Alkitab itu. Kira-kira mudeng Bapak Ibu ya. Saya bisa naik sepeda motor, tapi belum tentu saya naik sepeda motor dengan baik dan benar. Saya melihat anak-anak remaja itu kalau sepeda motor itu ngawur Bapak Ibu. Terutama di kasir jalan saya itu. Ya jalan yang pendek itu dari aspal ke rumah saya itu kalau sore dipakai trek-trekan sepeda ontel Bapak Ibu. Jadi yang ngetrek itu bukan hanya, yang balapan itu bukan sepeda motor tetapi sepeda ontel Bapak Ibu. Dan di situ ada wasitnya. Dan wasitnya itu anak-anak remaja juga yang belum memiliki SIM, yang hanya bisa bersepeda tapi nggak tahu cara yang benar bersepeda. Pokoknya gas dan rem. Kita mungkin bisa tahu sesuatu, tapi belum tentu kita bisa menggunakan hal itu dengan tepat dan benar. Kenapa? Karena dikatakan di Amsal, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal ini mengatakan titik awal pengetahuan itu kenal Tuhan. Minggu lalu saya katakan supaya kita bisa mengenal Tuhan, maka Tuhan membuka dirinya untuk dikenal oleh manusia. Bukan supaya manusia kenal dia terus sombong. Oke, aku ngerti loh Tuhan. Aku ngerti dia bagaimana. Dari asal kata, dari sejarah, dari seluk-beluknya, semuanya aku ngerti. Betul, itu awal mula pengetahuan. Tapi pengetahuan tidak hanya cukup, karena ada tingkatan selanjutnya yang bernama apa? Hikmat. Orang yang memiliki pengetahuan adalah orang yang memiliki perspektif kehidupan yang benar, di mana perspektif kehidupan yang benar itu dipandangnya dari Tuhan, dan kita memakai perspektifnya Tuhan memandang dunia ini untuk kehidupan kita. Jadi dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dunia ini bukan hanya dari cara pandang kita, tapi kita melihat dunia ini dari cara pandangnya Tuhan. Contoh, ilmu pengetahuan teknologi berkembang, kita mengikuti zaman. Katanya Pastor Abraham kemarin kita berusaha untuk relevan. Saya berusaha untuk itu, saya ditegur kemarin Kemis Bapak Ibu, dari khotbah itu. Kita berusaha untuk relevan,
tapi kita meninggalkan nilai-nilai kekristenan. Kita berusaha untuk berkata, ya semoga ini menjadi gereja yang baik, menjadi gereja yang relevan, yang kekinian, tapi kita melupakan dasar daripada firman Tuhan. Saya bisa tahu perkembangan ke depan karena melihat informasi yang ada di dunia teknologi. Tapi saya harus menjangkarkan semua pengetahuan saya di dalam iman Kristen. Saya melihat dunia ini, kita melihat dunia ini bukan dari cara pandang kita saja, tetapi dari cara pandangnya Tuhan. Semua yang bergerak, semua yang berubah, pasti ada maksud Tuhan di tengah-tengahnya. Siapapun yang terpilih, pilkada nanti, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Walau pilihan kita tidak jadi. Betul ya kira-kira ya? Apalagi presiden, sudah selesai, pilihan kita nggak jadi, ada yang milih itu. Jangan sakit hati, tinggalkan saja. Kita dukung yang sudah jadi. Amin. Wah, pendukungnya amin Bapak Ibu. Punya kartunya soalnya pendukungnya ya. Nanti pun demikian. Kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi, para pengusaha kelas menengah ini lagi ditekan dengan yang namanya pajak. Ini perubahan sedang terjadi banyak. Kita nggak hanya bisa melihat dari sisi pengetahuan, dari sisi bisnis saja, tapi kita belajar untuk melihat apa sih kehendak Tuhan yang akan terjadi untuk saya dan negeri ini. Semua yang berkembang, semua yang berubah tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Namun kita harus melihat semuanya itu dari hikmat yang Tuhan berikan. Jadi apa yang Alkitab katakan dalam dunia ini itu yang kita lihat. Bukan apa yang dikatakan oleh dunia tentang Alkitab. Jadi apa yang Alkitab katakan dalam dunia ini kepada dunia ini itu yang kita lihat. Yang kita pelajari bersama. Bukan justru malah kita melihat apa yang dunia katakan tentang apa? Alkitab. Karena dunia berkata tentang Alkitab itu bisa amburadul Bapak Ibu. Ada yang ngomong Alkitab kita itu tidak kanon. Bahasanya salah. Bahkan ada yang berkata bahwa untuk bisa masuk surga tidak harus percaya Yesus tapi hanya dengan berbuat baik. Itu yang dunia katakan tentang Alkitab. Tapi Alkitab tidak berkata seperti itu. Makanya pengetahuan dan hikmat ini berbeda. Awalnya pengetahuan masuk menjadi hikmat. Jadi dari mana kita awalnya? Dari kita mengenal Tuhan. Sama-sama katakan mengenal Tuhan. Karena mengenal Allah tadi yang pertama, boleh dibantu klik selanjutnya sebelumnya. Ya, karena mengenal Tuhan itu adalah awal daripada pengertian. Enggak cukup mengenal dan tahu, tapi kita harus masuk pada langkah selanjutnya, yaitu mulai hidup dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Jadi kalau mengenal Tuhan saja, tahu Tuhan saja, Alkitab berkata iblis pun memiliki sikap yang seperti itu. Bahkan iblis apa? Takut dan gentar. Iblis tahu di situ. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita harus masuk level selanjutnya. Setelah mengenal Tuhan, kita harus dekat dan taat dengan Tuhan. Karena itu menjadi salah satu buah ketaatan kita. Bagaimana caranya Pak? Yaitu mendisiplinkan diri dengan membaca firman Tuhan. Ingat ini, karena semua permulaan hikmat itu takut akan Tuhan dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita mencoba dan berusaha untuk mendisiplinkan diri dengan membaca firman Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber hikmat, maka kita tidak akan kesulitan menghadapi perubahan dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekolah memang penting, sangat penting. Tapi jangan lupakan hikmat yang berasal dari takut akan Dia, akan Tuhan. Gimana caranya Pak? Jadi bukan hanya Kristen saja beribadah tiap minggu, tiap Kamis atau tiap hari apa, tapi mulai masuk dalam pendisiplinan diri
untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena dari situ sumber segala sumber hikmat. Tuhan, aku enggak tahu nih apa yang akan terjadi esok. Aku mau baca dari apa ya? Amsal. Hikmat berasal dari Amsal, ini banyak ini. Malah enggak dapat. Kita harus mendisiplinkan diri dengan belajar mulai baca dari awal sampai akhir. Kalau udah selesai baca lagi dari awal sampai akhir. Mungkin kita enggak ngerti tentang firman Tuhan. Coba saya tanya pada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada umur 10 tahun, sekitar 10 tahun, kelas 5, kelas 6, Bapak Ibu makan diambilkan atau ngambil sendiri Bapak Ibu? Ngambil sendiri. Bapak Ibu tahu enggak waktu itu umur 10, 15 tahun bahkan hari ini nanti Bapak Ibu tahu enggak komposisi dari makanan kita? Tidak tahu kan? Maksudnya, oh ini proteinnya sekian, terus karbohidratnya sekian. Kita enggak tahu, kita cuma makan saja, betul? Tapi setelah kita makan, meskipun kita enggak tahu komposisinya, kita bertumbuh. Kita makin dewasa, makin besar. Kayak saya makin gemuk. Sama dengan baca firman Tuhan. Kalau yang sudah sekolah Alkitab, enggak kesulitan untuk mengerti. Tapi yang enggak sekolah Alkitab, bagaimana Pak? Baca saja. Jangan menjadi penghalang kita untuk tidak baca firman Tuhan. Kenapa? Karena mungkin hari ini enggak ngerti. Besok enggak ngerti, 1 tahun enggak ngerti. Baca saja. Seperti kita gak mengerti komposisi makanan kita. Suatu saat engkau akan terus bertumbuh. Dan saat engkau bertumbuh engkau baru mengerti pelan-pelan. Kalau engkau batasi diri, karena aku gak ngerti, karena aku gak sekolah Alkitab, karena gak ada yang nerangkan, aku gak mau baca firman Tuhan. Oh itu alasan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu katakan itu dalam diri sendiri. Karena aku gak ngerti komposisi daripada makanan, itu proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, maka saya gak mau makan. Gitu kira-kira Bapak Ibu? Tidak, langsung makan saja. Nanti akan menimbulkan pertumbuhan. Nah makanya butuh yang namanya pemuritan. Butuh yang namanya Bapak Ibu tanya, Pak saya lagi baca firman Tuhan di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Juventus Pak. Tolong diterangkan Pak. Wah itu seharusnya surat kepada AS Roma tapi pindah ke Juventus Bapak Ibu. Nah itu bisa kita terangkan. Cuman kalau Bapak Ibu malu bertanya maka enggak sesat Bapak Ibu. Kalau bertanya ya enggak tahu. Cuman yang saya mau terangkan adalah hikmat didapat daripada pengenalan akan Tuhan dan semuanya ini ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini memiliki terang dan dia bercahaya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan ini adalah terang, dia selalu memberikan penerangan kepada setiap jalan yang kita tempuh. Pasti Bapak Ibu, kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, gelap semuanya. Ditabrak kanan, ditabrak kiri. Makanya dikatakan di Mazmur 111 ayat 105, dikatakan sama-sama kita baca 2, 3. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau orang dekat dan kenal dengan Tuhan, gak hanya tahu Tuhan, dia akan sering baca firman Tuhan dan firman itu akan memberikan terang pada dirinya. Amin. Di saat semua gelap, di saat semua gak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan, Tuhan memberikan terangnya atas kita. Wow, itu keren. Aku gak ngerti apa yang terjadi, sebenarnya podo. Kira-kira nanti waktu setelah dilantik beberapa hari lagi ya ini ya. Apakah Indonesia akan bagaimana? Gak ada yang tahu. Usaha kita bagaimana, pekerjaan kita gak ada yang tahu. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang gak hanya tahu Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang baca firman Tuhan, dia diberikan hikmat dari Tuhan dan dia diterangi jalannya. Hari esok tidak ada kepastian, tapi di dalam Tuhan selalu ada jaminan. Itu Bapak Ibu, enak sekali. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, dari data, dari sinyal, dari beberapa peristiwa yang mungkin kita nggak tahu, kalau kita tambahi konteks itu akan menjadi sebuah informasi. Saya gereja habis nutupi drum, makanya suaranya enak Bapak Ibu ya.
Enggak, bahasa Jawanya itu enggak cerawak kayak minggu lalu gitu ya. Dari dari Kemis kita tutup, terus kita rapikan tadi malam sehingga suaranya enak. Saya baru kalau drum ini ditutup penuh, enggak ada bocoran, musiknya, soundnya itu malah harus dinaikkan lagi. Drumnya itu. Dari data menjadi sebuah informasi yang berguna. Oh, padahal saya beberapa kali nge-coach beberapa gereja, tanya, kalau gereja saya drumnya ditutup full gimana? Waduh parah saya bilang gitu. Kalau drumnya ditutup full kan gak enak suaranya. Lah kok saya tak tutup full Bapak Ibu. Tapi akhirnya untung kita punya cara untuk bikin lebih enak lagi ya. Dari data ke informasi, dari informasi tambahin meaning jadi pengetahuan. Dan pengetahuan ini biasanya berhenti di orang-orang yang gak kenal Tuhan. Mereka bangga dengan pengetahuan mereka. Tapi beda kita. Kita itu masuk kepada hikmat. Makanya tadi saya katakan hikmat ini hanya didapat oleh anak-anak Tuhan. Amin. Orang bisa S3, mungkin kita cuma SMP, SMA. Gak apa-apa, kamu punya pengetahuan, tapi saya punya hikmat daripada Tuhan. Beda sekali Bapak Ibu. Sama-sama lulusan SMA atau sama-sama lulusan S1. Tapi kalau engkau memiliki hikmat daripada Tuhan, apa yang kau lakukan pasti tepat sasaran. Pasti berguna. Pasti orang lihatnya, kamu masih SMA atau kamu lulusan SMA atau lulusan S1, gila ya. Kok bisa kamu bisa memprediksi, kok bisa kamu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Mereka nggak tahu. Solusinya adalah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan hanya tahu, masuk dalam pengertian, dan juga masuk dalam hikmat. Kita lihat aplikasinya Bapak Ibu, dari perjanjian lama. Beberapa tokoh yang saya ambil dari perjanjian lama. Sangat jarang saya ngambil tokoh ini Bapak Ibu. Jadi peristiwanya dari manusia pertama, bernama Hartono. Kan ya, bernama Adam. Adam punya anak namanya Sutrisno. Bukan. Adam punya anak namanya Kain dan Habel. Kain adalah anak daripada Adam, betul ya? Kain itu yang membunuh Habel. Kain itu punya anak bernama Henok, bukan Henok yang diangkat. Kain punya anak bernama Henok, Henok punya anak namanya siapa? Selin. Bukan, itulah cucunya Pak Karyadi. Kain punya anak bernama Henok, Henok punya anak namanya Lamek, dan Lamek ini punya 3 anak dari 2 istri. Pak, zaman dulu boleh 2 istri, makanya Salomo istrinya banyak Bapak Ibu. Di perjanjian baru, tidak boleh, hanya 1 istri. Waduh kepingin 2 istri, balik perjanjian lama dulu. Ya, jadi Adam ini punya buyut, 3 buyut Bapak Ibu. Yang bernama Yabal, Yubal, dan siapa? Kain. Tubal Kain Bapak Ibu. Ya kita lihat sama-sama firman Tuhan ya. Semoga ayatnya bisa ya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Bapak Ibu coba ingat ini. Adam punya anak bernama Kain. Kain punya anak bernama Henok. Henok punya anak bernama Lamek. Lamek punya anak bernama yang pertama Yabal. Masih sepi gak kira-kira dunia ini Bapak Ibu? Sepi, dunia sebesar ini cuma berapa angkatan ini, berapa generasi, cuma 4. Adam, Henok, Lamek, terus Yabal. Tapi lihat, Allah memberikan hikmat kepada Yabal. Hikmatnya apa? Dia menjadi bapak orang yang diam di kemah dan memelihara ternak. Yabal ini dalam bahasa sekarang, dia itu konglomerat properti. Bahasa sekarang, tahu konglomerat Bapak Ibu? Bukan konglomeraat ya, konglomerat. Orang yang sangat kaya dan dia ahli di properti.
Harta bendanya banyak dari generasinya, dan Yabal diberikan hikmat untuk berjuang di properti. Jadi gini, supaya harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita tidak habis, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Oh, nodok sing amin. Bapak Ibu, uang 1 miliar itu banyak apa sedikit? Banyak. Bagi yang bagi seorang pengusaha besar 1 miliar itu sedikit, betul nggak kira-kira? Tergantung 1 miliar itu di tangan siapa dulu. Cuman bagi orang yang nggak bisa apa-apa, 1 miliar itu kayaknya nggak habis-habis. Dan dia tidak mengelola uang 1 miliar itu sehingga dihabiskan, dan harta yang 1 miliar itu bisa habis. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Makanya untuk supaya menjaga harta benda yang Tuhan sudah percayakan dari generasi kita sebelumnya, kita perlu hikmat. Yabal dikasih hikmat sama Tuhan sehingga dia bisa bikin dan berjuang di ahli properti zaman sekarang. Kita melihat Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dari zamannya Yabal itu properti itu sudah disebut-sebut ternak dan kemah. Ini berbicara tentang usaha, pekerjaan. Dikatakan dialah yang menjadi bapa, founding father. Artinya dia pencetus pertama tentang properti. Jadi kalau kita lihat biasanya properti itu hanya di Paulus, kemah. Sebelumnya ternyata Yabal lah pengusaha pertama. Belum ada pengusaha sebelumnya. Belum ada keturunan sebelumnya yang bikin seperti itu. Tuhan kasih hikmat kepada Yabal untuk bikin sesuatu yang baru. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Walau itu tidak pernah ada, walau itu rasanya nggak pernah terlintas dari pikiran kita, orang yang dekat dengan Tuhan pasti mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu, bukan hanya hikmat untuk mengenal Dia, tetapi juga hikmat untuk kita bisa melakukan semua pekerjaan dalam dunia ini, memanage semuanya dengan baik dan dijadikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu akan diberkati dan diberi hikmat yang luar biasa. Bukan hanya tahu Tuhan, bukan hanya mengerti, tetapi kita mulai dekat dan hidup bersama dengan Tuhan, dinaungi oleh firman Tuhan, diterangi jalan kita oleh firman Tuhan, dan hikmat itu terus nempel dengan kehidupan kita. Yabal mendapatkan hikmat yang seperti ini. Yang kedua, adiknya bernama Yubal. Sama-sama kita baca 2, 3. Kecapi dan seruling. Kalau Yabal tadi apa? Properti. Kalau Yubal ini entertain, musik, entertain. Masih ingat ada seorang artis yang baru dikaruniai gelar doktor? Betul ya? Karena apa? Karena dari miskin menjadi kaya? Bukan. Karena platform digitalnya melebihi teman-teman artis yang lain. Wah, ahlinya ahli. Apapun yang dipegang oleh Nagita Slavina, ini loh Bu, ini baju Bu Nagita Slavina. Sing beli pasti banyak. Bu, ini baju yang dipakai oleh Ibu Wariati. Sopo Wariati? Gak kenal. Wariati ku istrinya Pak Jerry. Mana Pak Jerry? Gitu maksudnya, ngerti ya? Oh, baju Nagita. Terus kerudung Nagita, apalagi Bapak Ibu. Ya wes tas Nagita, semuanya pasti laris. Wong soge, terkenal. Yubal sebelumnya nggak ada keturunan yang bisa entertain. Tapi Tuhan berikan keahlian untuk memainkan kecapi dan seruling. Siapa yang bapak ibunya tidak atau bukan pemain musik, tetapi bisa melayani Tuhan dengan permainan musik dan puji-pujian, berarti Anda dikasih hikmat oleh Tuhan. Amin. Ini Yubal ini si paling entertain bahasa sekarang ya. Jadi apapun yang dipakai, yang dipegang oleh Yubal itu pasti jadi.
Si Yabal ahli properti, si Yubal ahli entertain. Ingat, dunia ini masih relevan ya, properti sampai sekarang dibicarakan, entertain pun sampai sekarang dibicarakan. Betul ya? Kejadian pasal 4, Tuhan sudah kasih pondasinya kepada dua orang ini. Orang yang ketiga, anak yang ketiga bernama Tubal Kain. 2, 3, Zila gak melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembakau. Tahu dia bapak apa Bapak Ibu? Bukan tukang sawah. Dia bapak atau si ahli teknologi. Cangkul itu sebuah teknologi. Betul Pak Agus? Loh, ojo meremehkan cangkul loh Bapak Ibu. Oh, cangkul itu apa ya? Pacul, ya ampun Tuhan. Pacul itu teknologi, budaya dan teknologi. Itu ya loh. Zaman dulu itu sudah ada tukang tembaga dan tukang besi. Ahli besi sekarang di sini Pak Agus Sartono. Tinggal tik jadi Bapak Ibu. Wah. Itu berarti Pak Agus memiliki hikmat Tubal Kain. Juga memiliki hikmat Yabal, properti juga Bapak Ibu. Betul ya, entertain, Yason kan udah ganteng gitu ya, wes jadi. Kalau Mas Odi tak omong Bapak Ibu. Biasanya ibadah kedua Mas Odi saja. Inilah hikmat daripada Tuhan. Di zaman dulu sudah dikasih, tapi nggak disingkapkan. Hari ini disingkapkan properti, terus apa? Entertain, terus yang terakhir apa? Teknologi. Wow. Bayangkan dulu, sebelum ada pacul, bayangkan dulu, sudah ada sawah, kira-kira pakai apa Bapak Ibu? Kero-kero kayak kucing. Tapi ditemukan teknologi bernama cangkul. Itu teknologi, betul ya? Sendok pun teknologi Bapak Ibu. Sebelum ada sendok, kita makannya pakai tangan. Meskipun sekarang ada sendok pun karena kita orangnya tradisional, aku lu enak mangan mbak. Mau sampai sikil Bapak Ibu kan gak mungkin. Tuhan kasih hikmat Kejadian pasal 4. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Saya yakin percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberi hikmat. Hikmat. Meskipun itu belum pernah ada, belum pernah kita dengar. Tapi kalau engkau sudah punya hikmat itu, terus lakukan, terus asa sampai maksimal dengan satu tujuan. Lihat ini, bukan dunia melihat kita, tapi kita melihat dunia dengan hikmat yang Tuhan beri, dengan berkat yang Tuhan beri. Kita berkata bahwa semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya dunia melihat bahwa aku bisa karena Allah beserta dengan aku. Tubal Kain diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam bidang teknologi. Jadi enggak hanya perlu tahu, enggak hanya perlu ngerti, tapi berhikmat. Makanya saya katakan tadi, ada bedanya orang yang terinformasi sama yang teredukasi. Beda banget Bapak Ibu, banget bedanya. Makin kita belajar, makin kita mengerti bahwa makin bodohnya diri kita. Betul. Makin saya belajar, makin saya mengerti bahwa makin banyak yang ternyata saya belum tahu. Kalau saya berhenti belajar, maka saya menerapkan diri saya sudah sok tahu. Itu guyonan kami, STH itu sok tahu. MTH itu makin tahu. DTH dan tahu. Orang bisa ambil S1, S2 di Cambridge, doa semanapun gak apa-apa. Berdoa sama Tuhan. Hikmat diberikan kepada orang yang dekat dan takut akan Dia. Jadi kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan, maka pasti kita akan memaksimalkan potensi yang apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu yang saya sedang pelajari, saya terapkan dan saya kasih informasi ke banyak gereja. Beberapa gereja kita yang lebih gede daripada kita jemaatnya, 1 tahun yang lalu manggil saya, bro tolong dong diedukasi anak-anakku
para pelayanku, loh bukannya gerejamu udah besar, jemaatmu lebih banyak daripada kami. Ya diedukasi saja pemain musiknya. Bukannya pemain musiknya enak-enak, diedukasi saja. Pada saat saya datang Bapak Ibu, saya suruh keluarkan drumnya. Saya tanya, ada yang bisa ngeset drum, ngetuning drum? Satu pun gak ada Bapak Ibu, mereka luar biasa malesnya memang. Saya bantu, gini loh ya cara ngeset drum itu ya, dibuka, dijilat, bukan. Dibuka, dibersihkan, tutup lagi, ngetuningnya gini. Terus saya di WA, jangan cuma drum bro, alat musik yang lain. Pemain keyboardnya minta ganti keyboard. Keyboardnya raganya 32 juta jaluk ganti Bapak Ibu. Terus basse, gitare, Riku, ini butuh ganti supaya permainanku tambah enak. Alasannya begitu Bapak Ibu. Saya langsung tanya sama pemain keyboard dan pemain musik yang lain. Tahu nggak, bass ini terbuat dari kayu apa? Dia jawab, saya pasti bukan kayu cipluan. Ya bener. Terbuat dari kayu apa, kenapa ada fretnya? Fretnya tahu nggak kenapa harus dibenerin dan sebagainya, tanya Mas Budi. Ya. Mereka baru ngeh. Ternyata selama ini alatnya nggak dimaksimalin. Gopo ganti Bapak Ibu. Akhirnya setelah saya datang, hamba Tuhan yang ngomong, terima kasih ya. Kenapa? Anak-anakku sekarang nggak mau ganti alat musik. Kenapa? Karena mereka merasa bodoh sekarang. Nggak tahu alat musik yang sedang mereka pegang. Jujur saya ngerti kabeh kok. Ya Fik ya? Keliru ngomong kayak ya aku ini. Komputer sampai maksimal. Ya Son sampai jebol-jebol ya Son ya. Sampai kita, waduh nambah ini nambah itu. Artinya apa? Kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan, kita akan memaksimalkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Amin. Ada banyak perubahan. Drumnya waktu itu kemana-mana. Waduh suaranya pusing kepala saya. Sampai yang dari Korea itu gini Bapak Ibu. Untung dia gak joget gedeng gitu. Saya dari situ hati saya ya Allah Tuhan. Istri saya bolak-balik. Berbeken aku mbek drame. Drummernya kan masih ganteng-ganteng Bapak Ibu ya. Kalau drummernya tuang mainnya pasti Alan Bapak Ibu. Karena energik buantar terus Bapak Ibu. Ya saya gak kepingin mereka ojo banter-banter. Saya pernah digitukan, loro hati, kayaknya gerejo. Lah kalau drummerin loro kayaknya gerejo, gendangan kita. Tutup aja. Sekarang enak suaranya. Itu artinya apa? Dengan hikmat kita bisa memaksimalkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Maksimalin dulu semuanya. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kita baca ayat ini terakhir sama-sama. 2, 3, pemain musik bisa masuk. Perhatikanlah. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Wow. Meskipun engkau belum pernah bekerja di bidang itu, pengalamanmu bukan di bidang itu, tapi Tuhan memberikan pengertian dan hikmat. Pak, aku dari dulu ikut orang. Oh enggak ikut setan ya? Enggak, itu kan bahasa ya. Dari dulu aku ikut orang. Saya kemarin naik, karena kunci motor ketinggalan di salon, saya sama Iski naik gokar Bapak Ibu. Dari rumah ke gereja, jarang-jarang gokar, mobil, biasanya gojek saya gampang. Di situ saya tanya, wih mobilnya masih bagus mas. Brio tahun 2000 berapa ini? 2017, oh kinyis-kinyis. Siap plastikan Bapak Ibu. Punya saya sekono plastiki Bapak Ibu. Di plastiki singgiyo. Siap plastikan, saya tanya, wih baru mas ya, kilometernya masih rendah. Iya pak, masih enak suaranya, AC-nya masih dingin. Saya tanya, kok bisa mas seperti ini? Iya pak, saya baru tahun ini enggak ikut orang pak. Tuh, sebelumnya saya kerja di Surabaya pak, jadi driver. Saya ngedrive, saya nyupirin bos pak, enak pak hidupnya. Oh sekarang nggak enak. Oh iya enak sih pak, enaknya apa? Saya tanya gitu, bedanya apa? Kalau dulu saya jarang ketemu, ya ketemu anak istri, cuman malam karena dia PP Pandaan Surabaya. Kalau sekarang dia tiap menit, tiap jam bisa ketemu anak istri. Saya tanya lagi, kalau penghasilan gimana? Jujur pak, kalau penghasilan hanya turun sedikit. Saya tanya lagi, turun dari apa? Gaji pokok kan? Dari komisi? Kan Anda nggak lihat
capeknya Anda, uang yang Anda keluarkan di situ, terus Anda kadang ngekos di tempatnya teman harus bayar dan sebagainya. Anda nggak lihat dengan apa yang Anda dapatkan dari Gokar sekarang. Terus dia inget-inget di total, iya Pak, ternyata penghasilan saya jauh lebih banyak sebenarnya. Walau nominalnya lebih kecil, tapi ingat biaya-biaya itu sudah tidak masuk lagi. Saya bilang gitu, oh iya ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan, maka sesuatu yang belum pernah kita pegang, belum pernah kita kerjakan, akan bisa kita lakukan. Itu loh hebatnya anak-anak Tuhan. Makanya lihat ini, wisdom, hikmat itu level yang tertinggi. Orang hanya bisa tahu, orang hanya bisa ngerti, tapi orang belum tentu bisa memiliki hikmat. Karena hikmat itu didapat dari dekat dengan Tuhan. Dari baca firman Tuhan. Kembali lagi saya ingatkan, SMA, guru saya fisika yang brengosen, marah-marah gebrak meja dan kursi, pintu, beruak di Petra. Waduh, ini baru jam pertama habis doa gebrak kursi dan meja dan pintu. Marah, kita diam sekali. Siapa yang pengen pinter di sini? Gak ada yang berani ngomong Bapak Ibu. Siapa yang pengen pinter? Kita gak ada ya. Kalau kamu pengen pinter, baca firman Tuhan setiap hari. Dia bukan pendeta. Karena kalau kamu baca firman Tuhan setiap hari, maka kamu akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Wow, itu membekas sampai sekarang dalam hati saya. Mau pinter, gampang. Jadikan anak pinter itu gampang. Karena dia hanya di sekedar pengetahuan. Tapi kalau dia di level hikmat, maka dia pasti tahu. Dan dia juga pasti mengerti. Dan itu hanya didapat di dalam iman kepada Tuhan. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang pelayan perjamuan untuk maju.